Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Truk tangki air tertabrak kereta di Lamongan, sopir meninggal di lokasi kejadian. Seorang anak merekam saat ayahnya menganiaya ibunya dan mengunggahnya ke media sosial untuk meminta pertolongan. Wali Kota Surabaya minta pengusaha minimarket gratiskan parkir. Seorang suami di Surabaya menganiaya istri di depan anak-anak mereka. Tak kuat melihat ibunya dianiaya, salah seorang anak diam-diam merekam tindakan KDRT yang sering dilakukan ayahnya dari balik pintu. Rekaman tersebut kemudian diunggah ke media sosial untuk mendapatkan pertolongan. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi di perumahan Candi Lontar Wetan, Kecamatan Sambikerep, Surabaya. Seperti sedang kalap, sang suami menghajar istrinya di depan anak-anak perempuan mereka. Tak disangka, salah satu anak merekam penganiayaan itu dari balik pintu. Kasihan terhadap ibu dan tak tahan kelakuan ayahnya, sang anak akhirnya mengunggah video itu ke media sosial. Setelah viral di media sosial, pihak Kecamatan Sambikerep mendatangi rumah keluarga korban KDRT tersebut. Pihak kecamatan akan memberi bantuan dan mendampingi keluarga itu untuk mendapatkan dukungan psikologis. Ya, untuk kunjungan pagi ini adalah bentuk support kami dari kecamatan dan kelurahan kepada warga kami yang kebetulan ini sedang ada permasalahan, dan memang ini yang kami lakukan kepada warga yang ada masalah. Dan kemarin juga dari tim dari DP3A dan juga dari Dinas Sosial Kota Surabaya juga sudah berkoordinasi langsung dengan yang bersangkutan untuk tindak lanjut selanjutnya. Berdasarkan keterangan keluarga, pelaku penganiayaan juga sudah dilaporkan ke polisi. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Pasca gaduhnya peraturan jukir liar dan polemik parkir gratis, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menggelar pertemuan dengan pengelola usaha minimarket. Orang nomor 1 di Kota Surabaya meminta agar minimarket menggratiskan uang parkir serta menyediakan juru parkir resmi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Rabu siang menggelar pertemuan bersama para pengelola usaha minimarket di Surabaya. Dalam pertemuan ini disepakati sesuai dasar hukum Perda nomor 3 tahun 2018, setiap toko modern yang mengajukan izin usaha wajib menyediakan karyawan termasuk petugas parkir. Sehingga petugas parkir minimarket diberikan tanda parkir resmi bertujuan untuk menghindari jukir liar yang memungut tarif parkir kepada konsumen. Pengelola usaha minimarket yang tergabung dalam APRindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, berkomitmen akan menjalankan peraturan yang ada sesuai dengan Perda yang dibuat oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wis lewat, 2020 wis mulai tangi. Ayo siap no pegawai yang ada petugas parkirnya. Di situ saya sampaikan. Sehingga ketika sudah berjalan itu ternyata banyaklah jukir-jukir liar yang sudah di tempat-tempat itu. Sehingga yang saya sampaikan, loh iki loh perjanjian yang dulu kita buat, perizinan yang dibuat, sehingga harus ada yang namanya petugas atau pegawai yang bertugas sebagai tugas parkir. Maka di situ kita ingatkan kembali. Karena apa? Teman-teman ini rata-rata manajernya baru, kepala dinas juga baru. Ini akhirnya apa? Gak ono komunikasi. Akhirnya podo gak ngerti, podo laline terkait aturan itu. Sehingga ini menjadi pembelajaran apa? Berarti pemerintah kota juga harus menyampaikan, mensosialisasikan bersama dengan toko modern. Dan maka saya berharap setelah ini sudah ada petugas parkir, maka insya Allah tetap gratis seperti biasanya. Saya sampaikan, yo dengan opsi berbayar dengan jumlah yang banyak itu, maka petugas parkir siap no. Tak tunjuk ngabik lho, nah opsi berbayar itu sak mini. Lek awamu gak gelem
tidak menyediakan petugas parkir, maka iki rawan hilang kendaraan ini. Sebetulnya kami dari Aprindo ya, mewakili Aprindo yaitu Asosiasi Perusahaan Retail Indonesia. Sebenarnya kami kan dari awal diundang oleh Pemkot Surabaya untuk menjelaskan terkait Perda 2018 terkait pengelola usaha wajib menyediakan petugas parkir ya. Dari awal itu kami memang ketidaktahuan kami terkait Perda itu, gitu, implementasi seperti apa, terus terkait legalisasi parkir gratis atau tidak itu seperti apa, gitu kan ya. Dari karena awalnya kami memang hadir di toko modern ini, hadir dengan komitmen toko komunitas yang menyediakan lahan parkir yang gratis, maka kita komitmen tidak memungut biaya parkir sama sekali ke teman-teman konsumen kita, gitu ya. Terus terkait dengan Perda itu, maka kami dari mewakili teman-teman retail bahwasanya kita membantu dan mensupport Pemkot Surabaya untuk memberdayakan lingkungan sekitar untuk menjadi petugas parkir resmi kami. Dengan Perda yang 2018 itu terjawab bahwasanya kita wajib menyediakan petugas parkir resmi dari perusahaan. Polemik parkir gratis minimarket dan jukir liar ini sempat mendapat atensi khusus dari orang nomor 1 di kota Surabaya. Bahkan Eri Cahyadi turun tangan langsung untuk melakukan razia jukir liar. Pemerintah kota Surabaya tidak akan segan untuk menyegel minimarket yang tidak menyediakan jukir resmi sesuai dengan peraturan daerah. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya grup medsos pria penyuka sesama jenis dibongkar Polda Jatim. Selengkapnya kami sajikan dalam program Jawa Timur Sepekan. Praktik asusila pria penyuka sesama jenis di grup media sosial dibongkar tim siber Polda Jatim setelah melakukan patroli di media sosial. 4 tersangka, 1 diantaranya merupakan admin berinisial MI, usia 21 tahun, warga Surabaya, serta 3 lainnya yang membantu merekrut anggota. Menurut pengakuan tersangka, grup dibuat untuk mencari pasangan. Polisi menemukan grup WhatsApp yang di dalamnya berisi 300 pria penyuka sesama jenis. Dalam postingannya, mereka melakukan aktivitas asusila, mulai dari berkirim foto hingga video. Nur Kamit, pelaku pembobol rumah salah satu warga di Lamongan ini babak belur dihajar massa. Warga geram atas ulahnya usai mencoba merampok wanita berusia 64 tahun yang tinggal seorang diri di rumah. Pelaku masuk ke rumah korban dengan mencokel jendela dan mengambil sebilah pisau dapur yang terletak di atas meja lalu menuju kamar korban. Pelaku mengancam korban agar tidak berteriak dan meminta untuk menunjukkan barang berharga. Namun korban yang panik seketika itu berteriak dan mengundang perhatian massa hingga warga berdatangan dan mengepung pelaku. Diduga tidak kuat menanjak, pikap terperosok di bibir jurang kawasan Desa Somber, Kecamatan Tembelang, Sampang. Rombongan ibu-ibu yang menumpang mobil bak terbuka usai takziah jatuh ke jurang. Warga di sekitar lokasi kejadian segera berupaya menolong para korban yang panik dan histeris sesaat setelah kecelakaan terjadi. Seorang penumpang meninggal dunia bernama Halimah dibawa ke rumahnya di Desa Nyeloh, sedangkan 2 korban luka dibawa ke puskesmas. Hendak mencuci tangki bermuatan bahan kimia di lokasi pencucian truk di Jalan Raya Bypass Krian, Dwiki Andika, 23 tahun, warga Krian, Sidoarjo, dan Subai, 40 tahun, warga Kabupaten Jember, tewas. Sementara 3 pekerja lainnya dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Anwar Medika Sidoarjo. Peristiwa bermula saat truk tangki yang sebelumnya digunakan mengangkut bahan kimia berupa residu oli dicuci di lokasi pencucian truk. Saat itu Dwiki dan Subai langsung masuk ke dalam tangki tanpa alat pengaman. Tak lama kemudian 1 di antara 2 orang itu pingsan hingga menyebabkan ketiga temannya ikut masuk tangki untuk menyelamatkan korban. Naas, kelima pekerja itu akhirnya pingsan.
Setelah buron sepekan lebih, pembunuh wanita yang mayatnya ditemukan tanpa busana di sebuah rumah warga di Pasuruan ditangkap polisi. Tersangka pertama adalah ZA, pemilik rumah, sedangkan tersangka kedua adalah PD, kekasih korban. ZA dibekuk polisi saat bersembunyi di sebuah pemakaman di Pasuruan. Sementara PD memilih menyerahkan diri ke polisi setelah mengetahui kawannya ditangkap. Kepada polisi, tersangka utama pembunuhan ZA mengaku membunuh korban karena menolak disetubui. Sebelumnya, korban diajak minum minuman keras oleh kekasihnya PD. Karena kondisinya mabuk berat, korban dititipkan di rumah ZA.